Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rama Bukhori dengan nomor mahasiswa B119142. Kali ini saya akan membahas tentang aturan-aturan perdagangan menurut GATT. Yang pertama, kita membahas GATT. Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT). Muatan di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara, tapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antar pengusaha. Contohnya yang terakhir ini adalah pengaturan mengenai barang tiruan atau kepabeanan. GATT dibentuk pada Oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994. Membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama, WTO mengambil alih GATT dan menjadikan salah satu lampiran atau aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka atau bagi bidang-bidang baru perjanjian WTO, khususnya perjanjian mengenai jasa GATT, penanaman modal, TRIPS, dan juga dalam perjanjian mengenai perdagangan yang terkait dalam hak atau kekayaan intelektual. Pada pokoknya ada 4 tujuan penting yang hendak dicapai GATT. Yang pertama itu meningkatkan taraf hidup umat manusia. Yang kedua itu meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia. Dan yang keempat itu meningkatkan produksi tukar-menukar barang. Fungsi utama GATT dalam mencapai tujuannya itu sebagai suatu perangkat ketentuan atau aturan multilateral yang mengatur transaksi perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara anggota GATT dengan memberikan suatu perangkat ketentuan perdagangan, the rules of the road for trade, sebagai suatu forum atau wadah perundingan perdagangan, yaitu ada sebagai suatu pengadilan internasional di mana para anggotanya menyelesaikan sengketa perdagangan dengan anggota-anggota GATT lainnya. Putaran perundingan perdagangan ini mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut, yaitu ada perundingan perdagangan, kemungkinan para pihak secara bersama-sama dapat memecahkan masalahnya perdagangan yang cukup luas, yaitu ada para pihak akan lebih mudah membahas komitmen perdagangan di suatu putaran perundingan daripada membahas dalam lingkup bilateral. Yang ketiga, negara-negara sedang berkembang dan negara-negara kurang maju akan lebih memiliki kesempatan yang lebih luas dalam membahas sistem perdagangan multilateral dalam lingkup suatu perundingan. Yang terakhir, dalam merundingkan sektor perdagangan dunia sensitif, membahas atau perundingan akan relatif dapat mudah dalam konteks suatu forum yang sifatnya global. Tujuan organisasi ini menurut versi Amerika Serikat pada waktu itu adalah untuk menciptakan liberalisasi perdagangan secara bertahap, mengurangi monopoli, memperluas permintaan komoditi, dan mengordinasi kebijakan perdagangan negara-negara. Usul pembentukan suatu organisasi perdagangan ini disambut baik oleh Economic and Social Council. Badan khusus PBB ini menyatakan keinginannya untuk menyelenggarakan suatu konvensi. Untuk maksud itu, negara-negara berhasil membentuk suatu komisi persiapan. Dan kita ini persidangan komisi berlangsung di London dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 26 Desember 1946. 7 komisi berhasil mengeluarkan suatu rancangan piagam London, The London Draft Charter,
Namun, para anggota peserta pertemuan ini gagal mencapai kata sepakat untuk mengesahkan rancangan piagam tersebut.